dengan ancaman bangkrutnya FTX, apakah tokennya FTT akan jadi nol? Dan apakah Sol yang disupport oleh FTX juga akan glosor dan mungkin jadi nol juga? Kita cek bareng-bareng, bisa nggak sih kita cari cuan di tengah Sol turun dalam maupun FTX ancamannya menjadi nol, FTT token ya? Atau justru sebaliknya, ini potensi kita serok karena ada potensi mantul baik dari Sol maupun dari FTT. Kita cek langsung. Pokoknya cuan terus yuk. Oke, untuk berita teman-teman bisa masuk ke manapun, tapi biasanya saya ambil di investing.com aja yang udah cukup lengkap bagian news. Teman-teman bisa tinggal klik cryptocurrency. Terus kalau kita ngomong FTX, semuanya beritanya jelas negatif, deal dengan Binance-nya gagal, dan plus opsi-opsi lain belum ada berita yang positif. Otomatis biasanya kalau kita lihat berita yang seperti ini ya cenderung tertekan. Intinya seperti itu, cenderung tertekan. Teman-teman juga pasti paham lah, beritanya negatif semua, nggak ada yang positif. Nah, terus tapi yang menarik dari investing.com ini saya menemukan berita yang ini, yang mengenai Sol, yang memang disupport cukup besar dari FTX ya, FTX, dan bagian yang ini. Teman-teman bisa lihat yang bagian ini. Katanya nih di hari Kamis waktu setempat ya, bukan WIB, ada menurut data ada sekitar 47,3 juta Solana yang di unstack. Otomatis ini ada potensi masuk ke exchange untuk memberi tekanan lebih karena ada potensi jual. Dengan 47,3 juta Sol, itu bukan jumlah yang sitik ya, wakeh tenan. Apakah ini akan menambah tekanan jual Sol? Di tengah kalau kita ngomong FTT tadi berita masih negatif, Sol ini ada berita yang negatif, sementara kita lihat gerakannya Sol ini gimana. Sebelumnya FTT maupun Sol itu kan otomatis berhubungan dengan BTC DOM. BTC DOM-nya posisi ini sekarang lagi glosor turun dalam, teman-teman bisa lihat ini gambarnya ya. Support-supportnya tembus, teman-teman bisa cek di konten sebelumnya. Ketika masih berada di sini, saya harapkan turun dulu, barangkali mantul, ternyata malah dibuat turun dalam. Otomatis ini sebetulnya berita yang cukup positif untuk ALT Coin. Dan harapannya BTC-nya juga ada pantulan sedikit supaya ALT Coin juga bernafas lagi, mantul naik. Nah, dari ini sebetulnya ALT Coin, otomatis Sol dan FTT punya potensi untuk recover dulu, mantul dulu. Tapi kita lihat di sini, apakah ini mantulnya adalah mantul yang positif untuk Sol maupun FTT, kita cek ya. Pertama Sol aja dulu, karena beritanya seperti ini. Ini juga udah hari Kamis, nggak tahu udah dilepas atau belum. Ini di time frame daily ya. Teman-teman lihat di sini ada rebound yang cukup kuat. Cuman catatannya adalah volumenya masih kecil. Kita turunin aja time frame-nya menjadi 4 jam. Sementara tertahan di Tenkan, garis biru ini, di range sekitaran 17,3 dolar. Solnya sementara berada di 17,98 dolar. Kita akan lihat ini akan tembus dan akan gerak kemana. Cuman kalau teman-teman lihat di sini volume yang ini ya, penurunan yang ini terus dibanding dengan selanjutnya turun dalam dengan volume yang jauh lebih kecil, ini ada potensi kalau tadi ya yang ini berita ini keluar, ada kemungkinan ini akan bisa dengan mudah kebanting karena posisinya recovery-nya, volumenya transaksinya kecil. Tapi mudah-mudahan agak naik dulu supaya yang di spot market yang udah ambil-ambil serok-serok bisa mendapatkan cuan yang lumayan. Oke, itu dari Sol. Terus untuk resistance selanjutnya ada di 24 dolar. Jauh banget ya, soalnya ini udah turun dalam. Kita akan lihat dari sisi resistance berdasarkan Fibonacci. Gini, kita ambil di titik tertingginya 38 dolar sebelum anjlok.
dan di titik terendahnya mencapai 12,3 dolar hari Kamis jam 3 dini hari. Saat ini teman-teman bisa lihat ini ketahan ada area resisten di titik 0,236 dari Fibo di 18,66. Lanjut resistennya ada di 22,5, saya buletin atasnya lagi ada 25,59, atasnya lagi di 28,68, atasnya lagi di 33 dan atas terakhir di 38,7. Kita akan cek ini apakah bisa melewati titik ini dulu nggak, 0,236 di 18,66. Kita akan cek aja. Sementara nempel-nempel ya, teman-teman bisa lihat. Sementara dari sol seperti itu, gambarannya belum ada suatu indikasi yang positif, sementara menguatnya cukup lumayan, cuman belum terlalu signifikan karena turunnya juga jauh banget. Bahkan tadi dengan Fibonacci ya, harapan saya sih kalau dengan Fibonacci bisa melewati setidaknya level yang ini dulu. Yang 22,5 lah, bisa melewati 22,5 itu menurut saya pribadi ada potensi untuk recovery lebih lanjut. Meskipun kalau dari formasi candlestick ini ya, secara simple mungkin lebih bagus di minimal 28,67, tapi itu terlalu jauh. Jadi menurut saya bertahap di 22,5 dulu kalau bisa melewati itu. Kalau ini 18,6-nya aja nggak lewat, kok rasanya ini masih bakal tertekan, apalagi dengan potensi penjualan yang seperti ini. 47,3 juta sol buahnya tenan ya, tekanan jualnya. Itu untuk sol. Dan berikutnya untuk FTT, teman-teman bisa lihat dengan singkat di time frame daily ya. Ini masih kecil banget ya. Udah merahnya dalam, ini di sini potensi ribonya masih tipis-tipis banget. Kita masih akan nunggu besok pagi seperti apa. Kita turunin di time frame 4 jam. 4 jam juga masih tertahan di garis Tenkan, mirip-mirip dengan sol tadi ya, kurlep mirip-mirip. Ini di kisaran 3,5 dolar. Masih tertahan di situ. Kita mungkin coba turunkan lagi di 1 jam. Nah, untuk 1 jam meskipun ini masih samar-samar, ini harganya cukup positif sih, berada di atas garis Tenkan dan Kijun ya. Ini cukup positif, mungkin ada indikasi naik tipis-tipis. Cuman FTT ini yang mencengangkan adalah sekalian, meskipun beritanya juga kan pasti semua negatif. Meskipun ini ada pembalikan arah yang cukup signifikan, di sini teman-teman juga bisa ngelihat lumayan ya, naik dulu. Tapi indikasinya adalah ini masih proses distribusi. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya gambarannya. Nih, harga naik. Tapi ini di sini nih, terutama di sini nih mulai turun lagi. Di saat dia naiknya lebih tinggi, dia malah proses distribusi. Nah, kalau lihat dari data ini meskipun ini time frame-nya 1 jam, belum ada suatu hal yang signifikan dari FTX token ini. Malah bahkan datanya mencemaskan karena ketika dia naik, ini malah turun. Masih terjadi proses distribusi, dan kalau teman-teman lihat di time frame yang lebih besar, datanya semakin jelas terlihat ya di sini, dan ini masih turun. Masih tertekan dan proses distribusi. Maka kita ngelihat support dan resistennya seperti apa. Kalau ya kayak gini, berarti teman-teman bisa lihat dari sini dulu aja. Nah, teman-teman akan lihat ini sementara untuk resisten berada di 3,57 dolar, alias kurang lebih di harganya sekarang. Terus ada di 4,1 dolar, 4,78, 5,6, dan 6,74. Sementara seperti itu resistennya, dan support berada di 2,8 dan 1,6 dolar. Tapi dengan berita yang seperti ini, menurut saya ini masih jelas tertekan. Meskipun ini tiap kali kelihatan banget. Tiap kali ditarik ke atas, dia akan dibuang cepat seperti ini. Contohnya ini baru saja terjadi, time frame lebih kecil akan kelihatan di 15 menit. Nah, ini contohnya. Ini serem sih kalau dari FTT ya. Kelihatan banget ya, datanya tidak berbohong soal akumulasi dan distribusi. Nah, ini akan kelihatan begitu naik ke atas dibuang. Naik ke atas dibuang seperti ini, kurang lebih gambarannya untuk FTT. Teman-teman kalau mengambil cuan yang di futures otomatis bisa ambil cuan, cuman di beberapa
exchange seperti Binance juga leverage-nya mulai dibatasin ya, mulai diturunkan. Mungkin teman-teman bisa cari exchange yang masih support seperti BingX, kayaknya masih bisa 50 kali, teman-teman bisa sesuaikan juga. Terus di ETF masih ada FTT short, teman-teman ambil di ETF-nya Maxi mungkin lengkap itu. Terus bagi yang teman-teman di spot ya, ambil di shortnya Maxi FTT 3S, itu bisa ambil potensi jika dia koreksinya teman-teman yakin ini turun sesuai dengan gambaran distribusi tadi, Maxi short yang di spot ya. Sol juga, sementara mungkin Sol lebih kuat karena posisinya dia belum ada indikasi mau distribusi, hanya rebound yang sehat. Teman-teman juga bisa lihat di akumulasi ini. Nah, ini datanya masih cenderung datar ya, nggak dibuang seperti yang FTT tadi. Teman-teman juga kalau yakin tinggal cari yang short Sol 3S kalau di Maxi kodenya. Itu kalau yakin Maxi harganya bakal tertekan. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan menurut saya pribadi, FTT barangkali bisa aja kembali ke harga dekat-dekat nol ya, selama belum ada jalan keluar. Tapi kalau Sol mungkin hanya tertekan karena dijual oleh Alameda, butuh dana untuk mengembalikan dana nasabah mungkin. Kita tidak ada yang tahu, kita tunggu berita selanjutnya. Silahkan bagi teman-teman yang percaya, tinggal teman-teman analisa sendiri. Disclaimer on, resiko ditanggung penumpang, karena ini hanya analisa sederhana, belum tentu benar, bisa salah kaprah. Salam cuanjo.